إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن ينته ليسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hadratul Mukarramin, wabil khusus Ustadz Alam selaku pemateri kajian pada malam hari ini. Yang terhormat Bapak dan Ibu jamaah rahimakumullah yang saat ini telah hadir secara tatap muka, baik panjenengan semua yang berada di rumah sedang menyaksikan secara live. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu jamaah rahimakumullah, setelah bulan lalu kita dipertemukan dengan bulan Ramadan dan kita sempat libur dulu kajiannya, dan alhamdulillah di malam yang penuh berkah ini kita dipertemukan kembali di musala kita tercinta Darul Asfa dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya rabbal alamin. Tak lupa sholawat serta salam selalu kita junjungkan, kita sanjungkan kepada uswatun hasanah kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah mengajarkan kepada kita bahwa sebaik-baiknya insan ialah insan yang bermanfaat bagi lainnya. Bapak dan Ibu jamaah rahimakumullah, pada malam hari ini telah hadir bersama kita Ustadz Alam, yang mana beliau akan membawakan materi yang berjudul Perbedaan Manusia dengan Iblis. Nah, bagaimana serunya materi yang akan disampaikan malam hari ini nanti? Mari kita simak bersama-sama. Seperti biasa, nanti akan diselingi dengan azan Isya, kemudian dilanjutkan dengan materi kajian lagi dan tanya jawab. Setelah itu penutupan. Baik, kita buka kajian pada malam hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustadz Alam kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmatnya, limpahan anugerahnya, sehingga pada malam hari ini kita kembali diberi nikmat oleh Allah, yaitu bisa menghadiri acara majelis ilmu dalam rangka meningkatkan ketakwaan. Salat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ahum, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Dan atas kehadiran Bapak Ibu hadirin semuanya, mudah-mudahan Allah memberikan ilmu yang bermanfaat fid dunya hatal akhirah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, pada malam hari ini kita akan membahas satu kajian, satu kisah yang harapannya kita bisa mengambil ibrah dari kisah tersebut, yaitu tentang asal-usul manusia dan asal-usul iblis, dan bagaimana kisah manusia dan iblis ini diabadikan dalam semua kitab, termasuk diantaranya kitab Taurat, Zabur, Injil, dan juga terutama dalam Al-Quran dibahas dalam beberapa surat, yang ini menuntut kita untuk at-tasdiq. Jadi iman itu menuntut kita untuk at-tasdiq, artinya membenarkan suatu cerita yang kita tidak tahu, maka Allah memberitahu melalui cerita ini. Itulah yang disebut iman kepada kitab suci. Jadi ketika dalam kitab itu menceritakan tentang sesuatu yang bahkan dalam kitab-kitab sejarah, buku-buku sejarah tidak ada. Seperti kita ketahui bahwa dalam dunia pendidikan ada namanya zaman sejarah, zaman prasejarah. Zaman sejarah itu zaman dimulai dari dikenalnya tulisan sehingga mulai ada bukti-bukti sejarah. Kalau prasejarah itu berarti zaman belum adanya tulisan. Nah, kejadian yang akan kita baca dalam Al-Quran ini terjadinya bukan di zaman sejarah atau prasejarah, bahkan sebelum manusia diturunkan di bumi. Dan ini wajib kita percayai, karena ini adalah firman Allah. Setelah kita mempercayai, kemudian kita belajar memahami. Saya ini sakjane termasuk manusia atau termasuk iblis? Atau yang lebih parah, manusia yang bersifat seperti iblis? Ini yang bahaya. Nah, iblis jelas masuknya ke neraka, manusia jelas masuknya ke surga. Tapi manusia yang bersifat berhati seperti iblis otomatis ikut iblis, meskipun dia secara fisik dia adalah manusia. Nah, ini akan kita bahas. Nah, yang pertama ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 31 sampai 39. Yang selanjutnya ada dalam surat Shad ayat 71 sampai 83. Kemudian ada di dalam surat Al-A'raf ayat 20 sampai 25. Kemudian ada lagi dalam surat Al-A'raf ayat 11 sampai 18. Nah, ini semua menjelaskan tentang kisah antara Adam kemudian iblis versi Al-Quran. Nun sewu, Bapak Ibu sekalian, rukun iman itu menuntut kita yakin, tasdik, membenarkan sesuatu yang ada dasarnya. Karena ini berhubungan dengan akidah. Nah, banyak di antara kita yang berakidah sudah kadung yakin dengan suatu keyakinan, tapi ternyata setelah dicek dasarnya tidak ada. Contoh akidah yang umum, di akhirat nanti umat Islam akan menyeberang sebuah jembatan, namanya
Siratal mustaqim. Padahal tidak satu pun ayat Quran menyebutkan itu. Dan tidak ada hadis yang menyebutkan adanya siratal mustaqim di akhirat. Dan padahal sudah kadung kita yakini nanti nyebrang siratal mustaqim. Nah, terus keyakinan kita itu dasarnya dari mana? Ada lagi. Hawa dan Adam itu diturunkan ke dunia karena memakan buah pohon. Namanya pohon khuldi. Padahal tidak sekalipun Al-Quran menyebut itu pohon khuldi. Dan tidak ada hadis yang menyebut itu pohon khuldi. Yang bilang khuldi itu setan. Nah, hal-hal seperti ini harus kita dasari. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita meyakini sesuatu, jangan langsung yakin dulu, cari dulu sumbernya baru yakin. Pokoknya aku yakinnya begitu. Kita akan menyeberang siratal mustaqim, dicari dalilnya tidak ketemu. Dan lagi iman kepada malaikat yang mencabut nyawa misalnya, yang dikenal dengan malaikat Israel. Padahal tidak satu pun ayat Quran menyebut Israel. Dan tidak ada hadis yang menyebut Israel. Terus ini keyakinannya dari mana? Ternyata dalam Quran namanya malakul maut. Malaikat kematian. Dan banyak di dalam umat ini yang kadang-kadang terlanjur yakin dengan 100%, tapi ternyata setelah dicari dasarnya kemana ini masih tanda tanya. Nah, sekarang kita membahas tentang asal-usul manusia. Saya yakin insya Allah Bapak Ibu sekalian sudah pernah mendengar sekilas tentang cerita Adam dan Hawa, iblis, dan seterusnya sampai diturunkan ke bumi. Tapi mungkin dengan kita membaca langsung ke ayatnya, tafsirnya, keyakinan kita akan bertambah. Atau mungkin justru, oh ternyata apa yang saya yakini itu adalah keliru. Karena Quran inilah sumber dari kebenaran. Nah, saya bacakan sekilas tentang kisah Nabi Adam, Hawa, dan iblis. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika itu Tuhanmu berkata kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya saya akan membuat khalifah di bumi. Khalifah artinya orang yang menjadi pengganti, wakil, ya, yang akan menggantikan atau yang akan mengatur dunia, bumi. Kata malaikat, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Malaikat ngomong kepada Allah, apakah engkau akan membuat makhluk lagi yang hanya akan membuat kerusakan, mengalirkan darah? Padahal kami ini ya sebagai malaikat selalu bertasbih dan mensucikanmu. Kenapa tidak kami saja yang jadi khalifah? Ayatnya berkata demikian. Bapak Ibu sekalian, menafsirkan Al-Quran itu harus dengan Quran atau hadis, bukan dengan pikiran kita. Ayat ini ditafsirkan dalam beberapa tafsir. Salah satu yang saya kutip adalah dari tafsir Ibnu Katsir, salah satunya. Menceritakan bahwa sebelum manusia diciptakan, Allah terlebih dahulu menciptakan jin. Jin itu nenek moyangnya namanya Jan. Nah, ini yang diciptakan Allah sebagai khalifah di bumi. Makanya kalau kita lihat di ayat-ayat itu minal jinnati wan nas, menunjukkan jin itu lebih dulu diciptakan daripada manusia. Nah, Jan ini kemudian menjadi khalifah di bumi, namun dia selalu mengalirkan darah, selalu berbuat kerusakan, tidak bisa menjadi orang baik. Akhirnya Allah memerintahkan malaikat Jibril bersama jundallah, malaikat-malaikat tentaranya Allah, untuk menghancurkan
golongan jin ini. Semuanya dihancurkan. Nah, ketemulah salah satu jin yang masih kecil, masih bayi. Ya, masih bayi yang diberi nama Haris. Haris pakai fa, Haris. Nah, kalau ada yang punya nama Haris, itu nama jin. Kalau bisa diganti. Itu Haris itu pernah datang kepada Adam ketika sudah di dunia. Anaknya Adam ini kan meninggal keguguran. Kalau kamu ingin punya anak kok tidak meninggal, kasih nama Abdul Harith. Akhirnya dikasih nama Abdul Haris, tidak meninggal dia. Tapi Abdul Haris ternyata hambanya setan. Harith pakai fa, kalau Haris pakai S beda lagi. Abdul Harith. Nah, jin kecil bernama Haris ini kemudian dibawa oleh malaikat Jibril, kemudian dibawa ke hadapan Allah, dimintakan izinkan kami untuk mengajari ini beribadah, karena dia masih kecil, mungkin bisa dirubah. Kalau jan ini secara umum buruk, siapa tahu ini bisa dirubah jadi baik. Dan berbaktilah Harith ini di hadapan Allah sampai beribuan tahun. Ada yang menerangkan 5.000 tahun dia beribadah dan mendapat predikat Azazil. Azazil ini predikat untuk makhluk yang paling taat dalam ibadah. Jin kecil tadi ini yang bernama Haris ini kemudian menjadi makhluk yang paling taat beribadah. Insyaallah. Ya. Maka kemudian ketika Allah memerintahkan, ya pendek cerita, ketika Allah memerintahkan semuanya, memberitahu, mengabarkan bahwa saya akan membuat makhluk baru sebagai khalifah, yang awal-awal bukan berontak sebenarnya. Malaikat ini kan masih seger di bayangannya bahwa ini baru saja dihancurkan khalifah di bumi ini, golongannya jan ini. Apakah Allah akan menciptakan yang baru lagi katanya, yang hanya akan bisa merusak kayak gitu lagi? Ya, ini untung-untung ada Azazil ini yang bagus ini. Nah, kemudian Allah waktu itu dalam surat Al-Baqarah ayat lain nyatakan, kalau begitu coba kamu kirimkan malaikat yang paling hebat deh untuk dites sanggup enggak dia jadi khalifah gitu. Ternyata Bapak Ibu sekalian, mereka mengutus malaikat Harut dan Marut. Ada dalam Al-Quran Harut dan Marut. Malaikat yang paling taat ini. Kalau Azazil tadi kan bukan dari golongan malaikat. Ternyata Harut dan Marut ini ditutus ke dunia, tapi dititipi nafsu. Karena malaikat itu kan makhluk yang tidak punya nafsu sebenarnya. Ketika coba dititipi nafsu, sanggup enggak dia bawa nafsu ini di dunia? Kemudian Allah mewujudkan bintang Suraya sebagai wanita cantik. Harut dan Marut ya kepincut karena dia diberi nafsu oleh Allah. Nah, kemudian saya mau berzina dengan kamu dengan catatan kamu kufur kepada Allah. Wah, gini-gini ya malaikat. Masa suruh kufur kepada Allah? Enggak. Besoknya datang lagi. Ya kalau enggak, paling enggak ya saling bunuhlah kamu. Malaikat saling bunuh. Enggak. Misalnya coba minum minuman keras. Pikirnya minuman keras ini kan yo kecil anunya dosanya. Akhirnya minum keras, ketika minum minuman keras, kemudian dia mabuk, berzina, saling bunuh dan kufur kepada Allah. Lakoni semua. Terus Allah memanggil para malaikat. Ini malaikat yang paling hebat. Ternyata dia di dunia ya sama saja kan, ketika dititipi nafsu. Akhirnya Allah bertanya kepada Harut Marut, kamu mau disiksa akhirat apa siksa dunia? Kami milih siksa dunia. Akhirnya dia digantung di langit Babylon itu, di atas laut Babilonia sana, sampai hari kiamat. Dan dititipi satu ilmu namanya ilmu sihir.
yang ketika dia dimintai oleh manusia untuk ngajar, kamu jangan belajar ini ilmu yang membuat orang kafir ini. Itu cerita tentang Harut Marut. Selesai di situ tentang masalah malaikat. Akhirnya malaikat ya sudah, berarti memang ini adalah makhluk baru yang diciptakan Allah lebih hebat daripada malaikat nantinya. Nah, maka Allah berfirman, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Saya lebih tahu apa yang kamu tidak tahu. Karena Allah Maha tahu. Pada saat itu wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Maka Allah kemudian mengajarkan semua nama kepada Adam. Tsumma 'araduhum 'alal malaikah. Lalu Allah mendatangkan nama-nama itu pada para malaikat. Faqala ambi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shodiqin. Kalau kalian memang hebat, wahai para malaikat, coba sebutkan semua nama-nama ini. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Mereka mengatakan, Maha suci Engkau, tidak ada ilmu bagi kami kecuali yang sudah Engkau ajarkan. Engkau adalah Zat yang Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Qala ya Adam ambi'hum bi asma'ihim. Kalau begitu hai Adam, coba kamu sebutkan semua nama-nama itu. Falamma amba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard. Maka ketika Nabi Adam bisa menyebutkan semua nama itu, maka kemudian Allah berfirman, bukankah saya sudah berkata kepada kalian bahwa saya lebih tahu ghaibnya langit dan bumi. Wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Dan saya tahu apa yang kalian tunjukkan, tampakkan, dan apa yang kalian sembunyikan. Termasuk perasaan ragu dengan makhluk baru tadi itu. Nah, ketika mereka semua malaikat sudah selesai pembahasannya, oh ya, ini berarti memang Allah akan menciptakan makhluk baru. Maka Allah berfirman, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama. Dan ketika itu kami berkata kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam. Waktu itu kebetulan Azazil ini bukan bangsa malaikat, tapi memang hidup di kalangan para malaikat. Fasajadu illa iblis. Maka kemudian mereka sujud kecuali iblis. Iblis ini Azazil tadi itu. Jadi Haris, Azazil, iblis ini nafsun wahid. Nama yang sama, orang yang sama. Cuman beda-beda. Kalau Haris itu nama aslinya, Azazil itu julukan karena dia ahli ibadah. Iblis itu artinya orang yang putus asa. Orang yang dihilangkan, diputus asa dari rahmatnya Allah. Sehingga iblis itu tugasnya bukan hanya sampai membuat manusia berdosa. Karena manusia berdosa itu belum selesai. Tugasnya dia adalah membuat orang berdosa itu putus asa dari rahmat Allah. Orang berdosa taubat, selesai dia. Tapi kalau orang yang berdosa sampai putus asa dengan rahmat Allah, ini adalah kesuksesan iblis untuk mencari pengikut. Nah, maka kemudian illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Maka iblis tidak mau, dia sombong dan dia termasuk orang-orang yang kafir. Ya, sejak itu dia kafir. Nah, cerita lanjutannya ada di dalam surat Shad. Ya. Idz qala rabbuka lil malaikah inni khaliqun basyaran min tin. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Ketika itu Tuhanmu berkata kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Ya. Ketika sudah kusempurnakan dan sudah kutiupkan ruh, maka sujudlah kalian. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Maka mereka semua bersujud illa iblis, kecuali iblis. Aba wastakbara. Ya, istakbara wa kana minal kafirin. Dia sombong dan termasuk orang kafir. Qala ya iblis. Allah berfirman, wahai iblis, ma mana'aka antas juda lima khalaqatu biyadayya.
Apa yang membuatmu tercegah? Apa yang membuatmu tidak mau sujud kepada makhluk yang kuciptakan dengan tanganku? Istakbarta am kunta minal alin? Apakah kamu sombong atau kamu orang yang angkuh? Apa kata iblis? Qala ana khairum minhu. Saya lebih baik dari dia, dari penciptaannya. Khalaqatani min narin wa khalaqatahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api dan kau ciptakan dia dari tanah. Berarti saya lebih baik. Kenapa saya harus sujud kepada dia? Qala, maka Allah berfirman, fakhruj minha fa innaka rajim. Kamu keluarlah dari surga, sesungguhnya kamu rajim, diranjam. Maka biasanya kita kalau taus mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa inna 'alaika la'nati ila yaumiddin, dan sesungguhnya bagimu laknatku sampai hari pembalasan. Qala, maka iblis berkata, Rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'asun. Wahai Tuhanku, berilah aku waktu sampai hari dibangkitkan. Qala fa innaka minal mundharin. Sesungguhnya engkau diberi waktu ila yaumil waqtil ma'lum, sampai hari yang ditentukan. Jadi iblis itu tidak mati sampai hari kiamat untuk menyesatkan manusia. Nah, kita break dulu ya. Nah, kita lanjut kembali sampai iblis kemudian diminta untuk keluar dari surga, diusir dari surga, dan dia minta waktu dan diberi waktu. Nah, dan diberi waktu, maka iblis berjanji. Ya, masih ya, sekarang kita masuk ke ini surat Al-A'raf. Ya. Qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuk. Ini masih, jadi ceritanya memang
belentang-belentong. Nah, untuk memahami secara utuh di mix ayatnya ya. Ma manaka alla tasjuda id amartuk. Apa yang mencegahmu untuk sujud ketika aku perintah? Maka iblis berkata, ana khairum minhu khalaqatani min narin wa khalaqatahu min tin. Aku lebih baik daripada dia. Kau ciptakan aku dari api dan dia dari tanah. Qala fahbita minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha. Kalau begitu kamu keluar, turun dari surga. Karena tidak pantas orang yang sombong ada di dalam surga. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibriya. Tidak akan masuk surga orang yang punya kesombongan meskipun hanya sebesar dzarrah. Apalagi iblis kesombongannya sudah tingkat tinggi itu. Tidak pantas di surga. Fakhruj innaka minas saghirin. Maka iblis mengatakan, "Anzirni ila yaumi yub'atsun." Beri saya waktu sampai hari dibangkitkan. Qala innaka minal munzirin. Kamu saya beri waktu, kata Allah. Nah, kata-kata saya beri waktu ini sebenarnya adalah memberikan kesempatan iblis untuk memanfaatkan semua untuk menghancurkan anak Adam. Maka kalau misalnya ada jalan persugihan misalnya, buktinya persugihan tuh bisa sugih tenan. Iya, karena memang Allah mengizinkan iblis untuk menggunakan itu supaya orang sesat apa enggak. Ada orang bisa mengendalikan hujan, ada orang meramal, kok kadang-kadang bisa benar. Iya, memang iya. Sama dengan zamannya Nabi Ayub alaihissalam. Kata iblis, aku bisa, Ayub itu kan baik itu karena anaknya banyak, istrinya banyak, hartanya kaya begitu. Coba dia dimiskin. Kata Allah, silakan kamu hancurkan semua. Maka iblis mulai pertama menghancurkan semua hartanya, kebunnya dibakar semua, nggak punya apa-apa. Anaknya dimatikan semua, istrinya pergi semua. Kok dia masih baik ya? Oh iya, karena badannya masih sehat. Kata Allah, kamu sakitin saja dia. Cuman hatinya nggak bisa kamu pegang. Sampai sakit 17 tahun, badannya penuh dengan belatung. Tetap dia menjadi hamba Allah yang ibadah. Bahkan dia mau minta sembuh aja enggak. Saya malu sama Allah. Nah, ini memang Allah memberikan waktu, memberikan kesempatan iblis untuk memanfaatkan apa yang dia bisa untuk mengelabui manusia. Apa kata iblis? La'atiyannahum min baini aidihim. Aku akan datang, ya. Aku akan datang dari depan mereka. Dari depan mereka. Kalau menurut Ibnu Abbas sebagai sahabat yang ahli tafsir, usyakkikuhum fi akhiratihim. Aku membuatnya dia terlupa dengan akhirat. Jadi orang dengan akhirat itu tidak pati peduli. Seakan-akan dunia itu masih lama. Dia hidup masih lama. Sehingga untuk akhirat, engkau ae. Nanti nek sudah pensiun, nanti nek sudah tua baru saya ibadah. Kalau masih muda wis senang-senang dulu aja. Umur masih 30 kok. Nanti umur masih 40 kok. Sampai usia 60 ya tetap pikirannya tuh masih dunia saja. Itu memang adalah janji iblis. Nah, wa min khalfihim, dan dari belakang mereka. Uraghibuhum fid dunyahum. Aku membuat dia bahagia dengan dunia yang dia miliki. Senang dengan dunia. Wah, ngelihat punya harta ini, punya ini. Oh, senang. Ya, sehingga penyakit yang paling berbahaya itu adalah hubbud dunya wa karahiyatul maut. Orang yang terlalu cinta dengan dunia, takut kehilangan dengan dunia yang dia miliki, nikmat dunia yang dia miliki. Wa karahiyatul maut, dan benci banget dengan kematian. Ini adalah jalannya iblis untuk membuat orang itu tidak ibadah. Nah, kemudian wa an aimanihim, kata iblis, aku juga akan datang kepada dari arah kanan mereka.
asba alaihim amro dinihim. Ya, Allah memberikan syubhat-syubhat dalam perkara agama. Nah, syubhat ini artinya sesuatu yang tidak berdasarkan ilmu. Koyo-koyo iyo benar begitu, tapi kalau dicari betul dasarnya tidak ketemu. Ini syubhat. Jadi kita tuh dalam beragama jangan sampai kena syubhat. Harus betul-betul ada dasarnya. Ya, seperti yang saya sebutkan tadi beberapa yang di awal itu. Kita terlalu yakin akan ada ini, dicari betul, tidak ketemu betul. Karena kita selama ini tidak berdasarkan ilmu. Wa an syama ilihim, dan dari arah kiri mereka, usyahi lahum al-ma'asi. Ya, akan aku buat mereka senang dengan maksiat. Ya, laki-laki senang bermaksiat, perempuan senang menampilkan kecantikannya supaya kelihatan wow dan sebagainya. Padahal itu jadi fitnah, itu jadi maksiat. Itu memang pengaruhnya setan itu. Setan mempengaruhi dia bagaimana dia selalu memberi jalan maksiat. Nah, maka kemudian wala tajidu aktsarahum syakirin. Kata iblis, dan engkau tidak akan menjumpai kebanyakan mereka syukur. An Ibnu Abbas, wala tajidu aktsarahum syakirin qala muwahhidin. Ibnu Abbas mengatakan maksudnya engkau tidak menjumpai mereka bersyukur, artinya engkau tidak menjumpai mereka mentauhidkanmu. Karena apa? Karena rasa syukur ini adalah jalan utama menuju tauhid. Ketika seseorang itu tidak bisa bersyukur, banyak mengkufuri nikmat, maka dia otomatis banyak syirik. Nah, itu janji iblis. Iblis, Allah memberitahu 5 kunci. 5 kunci pengaruh iblis ini. Ya, ini yang harus kita hati-hati. Terlalu menganggap akhirat itu jauh, terlalu bahagia dengan nikmat dunia yang sedang diberikan kepadanya, senang lakoni agama-agama yang tidak jelas ini sumbernya dari mana, senang maksiat, dan jarang bersyukur. Wah, kena ini. Ini iblis tenan yang menggoda ini. Nah, ini adalah janji iblis. Kita kembali ke ayat atasnya. Ya. Setelah iblis diusir, wa qulna ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Maka kami berkata, wahai Adam, kamu bertempatlah, berdiamlah engkau dan istrimu di surga. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Kamu silakan makan dengan bebas apa saja yang kalian inginkan di surga ini. Tapi wala taqraba hadhihi syajarah. Kamu jangan dekati pohon ini. Kalau kamu dekati, fatakuna minadh dhalimin. Maka kamu akan menjadi orang yang zalim. Masalah utamanya adalah iblis itu sudah diusir dari surga, dan malaikat dipesani jangan sampai iblis masuk ke dalam surga, sehingga iblis tidak punya akses ke surga. Maka dia kemudian, kalau dalam tafsir Ibnu Katsir, meskipun riwayatnya itu ada kedhaifan di dalamnya, namun dalam ilmu tafsir, riwayat yang dhaif selama tidak bertentangan dengan hadis sahih dan nas itu masih bisa dipakai sebagai pelengkap. Nah, dalam riwayatnya kemudian iblis berteman dengan ular. Makanya kalau sekarang banyak jelmaan-jelmaan siluman ular itu memang dari dulu koncone. Dia minta izin kepada ular untuk masuk ke surga. Maka iblis bersembunyi di mulutnya ular, kemudian ularnya masuk surga. Lah malaikat itu kan tidak diperintahkan oleh Allah untuk menjaga ular. Ular silakan masuk, gak apa-apa. Yang dilarang adalah iblis. Maka ular berkeliaran ke surga mencari di mana Adam dan Hawa. Nah, begitu ketemu, ularnya ngomong, padahal yang ngomong adalah iblis. Dalam riwayat lain, iblis bahkan keluar. Riwayat yang lain, iblis tidak tetap dalam mulut ular itu. Jadi ularnya kelihatan ngomong, padahal di dalamnya adalah iblis. Atau dibalik, ularnya memang keluar di situ. Nah, fa'azallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fi. Maka
syaitan menggelincirkan keduanya dan mengeluarkan keduanya dari surga. Bagaimana kisah keluarnya dari surga? Nah, maka fawaswasalahuma syaiton. Maka setan selalu mewaswaskan keduanya. Jadi sifat waswas ini adalah kunci pertama setan untuk manusia. Yang sudah diwaswaskan. Jadi manusia itu kalau bisa jangan sampai pernah merasakan sifat waswas. Makanya ada doanya, alladzi waswisu fi sudurin nas. Jauhkan. Kalau misalnya kita begini kok ada waswas, dikerjain aja supaya hilang waswasnya. Ini suci apa najis? Anggap suci. Ini ini ambil satu keputusan karena sifat waswasnya akan ditanamkan oleh setan untuk merusak kita. 6. Liyubdiyalahuma ma wuriyanhuma min sawatihima. Wa qala, apa kata iblis? Manahakuma rabbukuma an hadhihi syajarah illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin. Apa kata iblis? Kamu tuh enggak dilarang oleh Tuhanmu mendekati pohon ini kecuali karena kalau kamu dekati maka kamu bisa menjadi makhluk yang kekal di sini dan jadi malaikat di sini. Ya, wa qasamahuma, dan dia bersumpah pada keduanya. Inni lakuma laminan nasihin. Saya hanya nasihat. Jadi kalau ada orang sumpah-sumpah demi Allah jangan langsung dipercaya. Iblis juga sumpah demi Allah untuk menyesatkan Adam. Demi Allah, kamu harus percaya bahwa ini kebenaran. Jangan langsung percaya dulu, lihat benar apakah Quran atau hadis apa bukan. Karena iblis pun menyesatkan Adam menggunakan saya cuma nasihatin kamu, Adam. Ini namanya buah khuldi. Khuld artinya kekal. Kalau kamu makan, kamu kekal di sini. Kalau kamu tidak makan, nanti kamu akan diusir kayak saya. Saya cuma kasihan sama kamu. Makanlah. Dimakan akhirnya. Ketika sudah dimakan, ya, fadallahuma bighurur, maka iblis membohongi keduanya. Falamma dzaqa asy-syajara badat lahuma sawatuhuma. Maka ketika dia sudah merasakan pohon itu, maka tampaklah auratnya. Ini juga jalan masuknya iblis. Jadi jalan masuknya iblis tadi waswas, yang kedua tidak bisa menutup aurat. Maka ketika dia makan buah pohon itu langsung tampak aurat keduanya. Wa tafiqa yahsifani alaihima min warakil jannah. Akhirnya Adam dan Hawa ini menganyam daun-daunan pohon surga. Baru wanadahuma rabbuhuma alam anhakuma antil kumas sajarah. Bukankah saya sudah melarang kamu berdua untuk jangan dekati pohon itu? Wa aqul lakuma innasyaitana lakuma aduwwum mubin. Dan bukankah saya juga sudah berkata bahwa sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kamu keduanya, kamu berdua. Qala, maka berkata keduanya, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini adalah ajaran yang diajarkan oleh Allah. Kalau dalam ayat yang lain, Allah berfirman, fatalaqqa Adamu mir rabbih kalimatin fataba alaihi. Maka Allah mengajarkan kalimat-kalimat taubat, ya, kepada Adam sehingga Allah menerima taubatnya Adam. Nah, Allah berfirman, ihbitu ba'dukum li ba'din adu walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin. Maka kamu turunlah sebagai musuh di dunia, dan di dunia adalah tempat tetapmu dan tempat bersenang-senang sampai waktu yang ditentukan, sampai ajal. Fiha tahyawna wa fiha tamutuna wa minha tukhrajun. Di dunialah nanti kamu akan hidup, mati, dan akan dikembalikan. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini adalah kisah Adam, Hawa, dan iblis yang patut kita pahami bahwa ada beberapa perbedaan Adam dan iblis. Kalau orang itu kemudian dia mengikuti sifat-sifatnya Adam, maka insya Allah dia akan kembali ke surga bersama Adam, karena memang tempatnya di surga. Tapi kalau dia seperti iblis,
Ya, maka Allah menjanjikan dalam ayat yang lain bahwa la'amla'anna jahannama minkum ajma'in. Ku penuhi jahanam itu dengan kalian semua. Kalau memang ngikuti sifatnya iblis. Yang pertama, kata iblis, ana khairum minhu khalaqatani min narin wa khalaqatahu min tin. Nar, api itu bentuknya tidak padat. Sehingga iblis itu bisa merubah bentuk. Bisa jadi ini, bisa jadi ini. Tapi kalau manusia itu dari tanah bentuknya padat, ya bentuknya segitu, gak bisa berubah-berubah. Maka kalau misalnya kita tingginya semampai, semeter tidak sampai, nggak mungkin kemudian menyamar saya langsung, wah besok saya tak tinggikan badan 2 meter. Nggak bisa. Bentuknya padat, tanah. Tapi kalau jin, ya, di dalam hadis riwayat-riwayat yang lain, ketika kamu mengagungkan jin, takut dengan jin, maka jin akan membesarkan badannya sampai lebih besar daripada rumah. Saking dia senang dengan orang yang takut. Jadi semakin kita takut dengan jin, dia semakin nakut-nakuti. Dalam ayatnya dikatakan bahwa sesungguhnya setan akan menakut-nakuti kekasihnya. Sehingga orang yang takut dengan setan itu pasti kekasihnya setan. Maka anak jenengan itu jangan sekali-kali diajari takut setan. Awas, jangan situ ada genderuwo. Itu berarti mendoktrin anak supaya anak itu jadi kekasih setan. Nggak perlu diajak ke kuburan malam-malam mana. Ayo kita jalan ke kuburannya. Tidak ada setan ya. Setan itu nggak ada. Dikasih tahu. Karena apa? Itu doktrin kalau sudah mengakar kuat sampai sudah nikah itu minta temani istrinya ke jeding itu. Iya, sampai sekarang ada Bapak Ibu sekalian. Laki-laki yang tidak berani ke kamar mandi kecuali minta temani istrinya. Ini kan parah ini. Kenapa? Karena doktrin tentang setan itu terlalu mendarah mendaging. Padahal setan itu hanya menakuti kekasihnya. Kalau bukan kekasihnya nggak takut sama dia. Nah, bahkan kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, kalau kamu baca Bismillah dan tidak takut dengan setan, maka setan itu tidak punya kekuatan kecuali hanya seperti lalat. Lalat itu kan tidak membahayakan kita sebenarnya, cuma ganggu gitu toh. Oh, tapi saja seandainya dia nabrak kepala kita, ya tidak bikin luka lalat itu. Nah, iblis, jin, dan teman-temannya, itu seandainya kita baca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa samil alim, tidak akan bisa macam-macam, tidak akan bisa mencelakakan kita. Itu yang pertama. Jadi sifat iblis ini bisa berubah-berubah, sifatnya tanah ini tetap. Terus masih dari tanah dan api ini, kalau api itu sifatnya gampang tersulut, gampang terbakar. Nah, tanah itu anteng. Kalau ada manusia yang gampang tersulut, gampang emosi, koncone iblis sih. Nah, tanah itu tenang. Maka Nabi mengatakan, ketika ada sahabat bertanya, beri saya wasiat, wahai Rasulullah, apa kata Rasulullah? La taghdab, jangan marah gitu. Karena marah itu dari iblis. Yang kedua, kalau misalnya iblis ketika disuruh sujud dia mengatakan ana khairum min, saya lebih baik dari dia. Ini sifat iblis. Sifat iblis itu selalu merasa lebih baik daripada orang lain. Nah, sifatnya Adam dan anak turunnya, bahkan seorang nabi dipesani oleh Allah, Kul innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya. Katakanlah bahwa saya hanya manusia biasa seperti kalian. Cuma saya diberi wahyu. Menunjukkan bahwa sifat Adam itu selalu rendah hati. Tidak merasa apa yang dimilikinya adalah hasil dirinya. Nah, itu betul-betul dari Allah saja. Sebenarnya saya sama kalian sama. Tapi kalau iblis, wah, ini aku yang paling kaya, yang paling pintar, yang paling aku lebih-lebih. Nah, kita sebagai manusia masih punya perasaan lebih dari yang lain. Ini adalah sifatnya iblis. Nah, sifatnya Adam, enggak, saya itu sama dengan kamu persis. Cuma alhamdulillah ini ada titipan Allah dikit ini, ilmu, ini kekayaan, ini kegantengan, ini kecantikan. Bukan dari saya kok ini. Ini betul-betul murni
Allah. Nah, sifat yang keempat, yang terakhir, sudah habis waktunya ya. Nah, yang terakhir, kalau Adam, ketika dia dikatakan Adam, kamu salah, apa kata Adam? Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dia ketika dia salah, dia ngaku salah. Oh iya, saya salah, taubat. Nah, iblis ketika dikatakan, "Hai iblis, kenapa kamu begini? Apa katanya? Fabima awaitani, karena engkau yang buatku sesat, wahai Allah. Yang disalahkan Allah. Nah, kalau ada di antara kita berbuat kesalahan, kemudian kita itu tidak segera bertaubat, mengakui kesalahan, justru mencari kambing hitam, justru menyalahkan orang lain, ini berarti kita nih koncone Adam nopo koncone iblis nih. Ya. Jadi kalau memang salah aja, minta maaf, udah selesai. Jangan sampai kita kemudian mencari-cari pembenaran, bagaimana caranya kita tidak salah. Mengaku salah itu berarti anak Adam, tapi menyalahkan orang lain itu berarti koncone iblis. Dan yang sifat keempat, yang terakhir, sebenarnya banyak sifatnya ya, tapi kita terbatas waktu. 4 itu yang paling utama itu. Kalau Adam itu, manusia itu, walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal sholihan inna muqinun. Ketika anak Adam itu mengetahui ada sesuatu yang fatal, yang salah, maka dia tuh menyesal dan ingin memperbaiki. Tapi kalau iblis, ketika dia sudah dikatakan kamu salah, dia bukan menyesal, tapi justru minta waktu. Anzirni ila yaumi yub'atsun. La aqudanna lahum siratal mustaqim. Jadi dia punya dendam kesumat. Nek Adam itu nggak punya. Jadi ketika dia sudah ada suatu kejadian kekeliruan, ya udahlah saya menyesal, saya akan perbaiki. Kalau iblis nggak, titenono. Kalau ada manusia yang ketika ada masalah itu tunggu aja tanggal mainnya. Loh, ini koncone iblis ini. Nah, koncone Adam enggak gitu. Oh, ini kekeliruan. Gimana caranya kita bisa berdamai lah? Kalau saya salah, saya minta maaf. Kalau kamu salah, kamu saya maafkan. Udah kita damai saja. Lah iblis, wes, titenono. Suatu saat nanti, wes, koncone iblis. Jadi 4 sifat ini. Yang pertama, sifat Adam itu orangnya lebih cenderung istiqomah, tenang, ya. Istiqomah, tidak gampang emosi dan sebagainya. Kemudian dia tidak merasa lebih dari orang lain. Ketika dia salah, dia minta maaf, dia bertaubat. Dan ketika ada sesuatu yang bermasalah, maka dia berusaha menyesal dan memperbaiki keburukan-keburukan yang terjadi. Sementara kalau iblis, dia orangnya gampang berubah, kemudian gampang tersulut, gampang ngamuk, merasa lebih baik, kemudian selalu mencari-cari kesalahan orang lain, terus memendam dendam, kesumat. Nah, ini sifat iblis. Kalau misalnya ada di antara kita yang masih bersifat seperti iblis, monggo kita kembali menjadi manusia, menjadi anak-anak Adam. Mudah-mudahan kita mati dalam keadaan husnul khotimah, bisa kembali ke surganya Allah. Nah, jazakumullah khairan, itu mungkin sedikit materi yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah memberikan manfaat dan barokah. Mungkin sebelum kita tutup, ada yang mau bertanya, dipersilakan. Iya, sebelum Adam diciptakan. Jadi dia sudah diturunkan dulu untuk, karena malaikat waktu itu mengatakan dalam tafsir yang saya baca, malaikat waktu itu mengatakan ataj'alu fiha mayyub. Ini malaikat selalu bertasbih. Kenapa kau harus menciptakan makhluk baru yang paling nanti sama dengan jin itu? Maka Allah kemudian berikan 2 malaikat terbaik. Akhirnya diturunkan 2 malaikat terbaik, yaitu Harut dan Marut.
Itu dalam surat Al-Baqarah juga itu, tentang sihir itu. Nah, iya, penghuni di dunia yang pertama adalah jin. Kemudian yang kedua, Harut dan Marut diturunkan untuk membuktikan malaikat ini tentang mampu tidak dia membawa tugas manusia. Setelah itu baru kemudian manusia diturunkan. Nah, itu kan di daerah Babiloninya, dan di situ itu banyak nah, ya itu hubungannya. Memang sihir dari sana. Jadi malaikat ini disuruh sebagai orang malaikat yang akan mengajarkan sihir, namun sihir itu dikatakan membuat kufur. Ya. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihr wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut. Ya, wa ma yu'allimani min ahadin illa wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Jadi siapapun yang mau belajar sihir sudah diingatkan, kami ini fitnah, kamu jangan kufur. Artinya kalau kamu belajar ilmu ini, berarti kamu akan menjadi kufur. Itu malaikat Harut dan Marut. Dan ilmu sihir yang paling besar itu adalah yufarriqu bainal mar'i wa zaujih, memisahkan seseorang dari suaminya. Nah, itu ilmu sihir yang paling besar, yang lain-lain ngikuti itu. Nah, ketika ada orang ini kok istrinya kayak rodo kayak kurang nurut, kasih air minum, bisa langsung nurut. Nah, itu hati-hati itu. Hati-hati itu. Atau orang yang enggak suka gitu, coba kasihkan air ini, suruh minum, tiba-tiba dia aja suka. Ya itu sihir itu. Itu sihir itu. Nah, itu ilmu-ilmu sihir yang kadang-kadang berkedok agama kadang ya. Nah, gitu nggih. Ya, itu tentang Harut dan Marut. Mungkin di lain kesempatan kita bisa bahas tentang cerita tentang sihir ya. Sihir dan perbedaannya dengan karomah insyaallah. Nah, ada lagi mungkin dipersilakan, silakan. Saya mengatakan bahwa pembahasan itu berasal dari intinya gitu. Saya tidak paham. Saya tidak pernah mendengar riwayat tentang tembakau. Dalilnya dari mana? Saya pernah dengar kalimat itu, tapi saya tidak berani mengatakan iya atau tidak karena belum pernah dengar sama sekali tentang dalil itu. Ya, saya pernah dengar seorang ustadz menyampaikan itu, tapi sampai sekarang saya cari referensinya tidak ketemu masih saya. Jangan-jangan itu gotak-gatik gaduk. Nah, nanti jadi itu PT kencingnya setan itu. Nonton ya, saya tidak berani menjawab karena saya tidak sampai hari ini saya belum pernah ketemu referensi tentang itu. Kalau omongan tentang itu saya sering dengar, tapi saya cari referensinya saya belum ketemu. Nah, nonton ya. Siap. Ada lagi mungkin? Dipersilakan. Cukup? Nah, kita cukupkan. Jazakumullah khairan. Mudah-mudahan Allah memberikan ilmu yang bermanfaat dan barokah. Mudah-mudahan kita dijadikan manusia-manusia yang bersifat seperti Nabi Adam. Kita bisa husnul khotimah dan kembali ke hadapan Allah dalam keadaan bersih dari dosa sehingga bisa dimasukkan ke dalam surganya Allah. Kita tutup dengan doa. Kita berdoa mudah-mudahan saudara-saudara kita di belahan dunia manapun, termasuk di Palestina dan sebagainya, mendapatkan keamanan, perlindungan, kemudian kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
Rabbana la taj'alna fitnatan lil qaumidz zalimin wa najjina bi rahmatika minal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Akhiru qali hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak dan Ibu jamaah rahimakumullah. Itu tadi materi yang telah disampaikan oleh Ustadz Alam. Nah, semoga dengan memperdengarkan materi yang sudah disampaikan beliau, kita dapat mencontoh atau mengikuti seperti sifat-sifat Adam tadi, nggih? Tidak seperti sifat-sifat iblis. Nah, nanti jangan-jangan ada yang bilang, kalau orangnya suka pemarah, jangan-jangan diciptakan dari tanah sengketa. Kalau orangnya labil, jangan-jangan dari tanah urukan. Kalau suka belanja, jangan-jangan dari tanah abang. Nah, kalau rajin ibadah mungkin dari tanah suci diciptakannya. Masya Allah. Oke, baik Bapak dan Ibu jamaah rahimakumullah, informasi sebelum kita tutup, nggih. Untuk kajian minggu depan insya Allah akan diisi oleh Ustadz kita dari Kediri, yaitu Ustadz Hatta, melanjutkan materi dari Sirah Nabawiyah. Nah, maka dari itu monggo Bapak dan Ibu ajak putra-putrinya, tetangganya, teman-teman dan saudaranya untuk turut menyimak hadir di Majelis Taklim Darul Ashfa. Insya Allah kita semua yang hadir di sini akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata, lupa maupun hilaf mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.